Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Tubuh Geye seperti daun yang jatuh tertiup angin musim gugur saat dia dengan cepat membalas dengan cara yang terburu-buru. Meja dan kursi di sepanjang jalan dihancurkan oleh kekuatan tersembunyi yang terkandung dalam Geye saat mereka bersentuhan dengannya. Sepasang kaki Geye diseret ke tanah saat dia didorong mundur setengah jarak dari aula sebelum tubuhnya berhenti perlahan. Wajahnya yang agak pucat ditutupi oleh ketidakpercayaan dan keterkejutan. "Kamu," menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Geye menghembuskan napas berat beberapa kali. Hatinya seperti lautan badai. Wajah itu, kenapa terlihat sedikit familiar? Dalam benaknya, wajah lembut tuan muda klan Xiao dari 3 tahun lalu, yang pantang menyerah dan keras kepala, perlahan muncul dari dalam ingatannya. Ketika itu tumpang tindih dengan wajah yang baru saja dia lihat sekilas, ada sedikit kemiripan. Mustahil. Jantungnya tiba-tiba bergetar hebat saat dada Geye dengan cepat naik dan turun. Dia menghirup dalam-dalam beberapa suap udara dan sesaat kemudian, menggelengkan kepalanya. "Aku pasti salah melihat. Bahkan jika pemuda itu telah meninggalkan reputasinya sebagai seorang yang cacat, jelas tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap ini hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat." Petik 2. Dalam 3 tahun, seseorang yang tidak memiliki kekuatan bahkan Do Ze telah meningkatkan kekuatannya ke kelas Do Huang. Kata-kata semacam ini adalah sesuatu yang Geye berani menepuk dadanya dan menjamin bahwa bahkan di seluruh benua Doqi, tidak akan ada satu orang pun yang bisa mencapai itu. Saat perasaannya perlahan menjadi tenang, Geye juga mulai meragukan wajah yang dia lihat sekilas beberapa saat yang lalu. Setelah merenung sedikit, hatinya telah menjadi sangat percaya pada sebuah fakta. Penglihatannya benar-benar telah kabur. Setelah mempercayai hal ini di dalam hatinya, keterkejutan di wajah Geye akhirnya perlahan pulih. Dia memegangi dadanya dan batuk beberapa kali. Seutas darah sekali lagi mengalir dari sudut mulutnya. Serangan telapak tangan dari orang berjubah hitam tadi memang menyebabkan dia menerima luka yang cukup serius. "Paman Ge, kamu baik-baik saja?" Dari platform tinggi, Nalan Yanran melayang ke sisi Geye. Kekhawatiran muncul di wajah cantiknya saat dia bertanya dengan mendesak. Batuk asteris, "Aku baik-baik saja." Geye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mengamati wajah pucat Geye, alis Nalan Yanran terangkat secara vertikal. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan seseorang yang berani memperlakukan anggota Mystic Cloud Sect dengan cara seperti itu. Wajah cantiknya segera menjadi dingin saat dia mengarahkan pandangannya ke orang berjubah hitam itu. Dia dengan dingin berkata, "Tuan, dapatkah tindakan Anda hari ini diartikan sebagai provokasi terhadap Mystic Cloud Sect?" Jubah hitam itu bergetar sedikit. Nalan Yanran tampaknya bisa merasakan tatapan acuh tak acuh yang ditembakkan dari bawah jubah hitam. Segera, dia dengan erat memegang tangannya, kemarahan tersembunyi di hatinya. "Selain membahas Mystic Cloud Sect, apa yang bisa kamu lakukan? Saya pasti akan mengambil nyawa Mo Cheng hari ini. Jika Anda ingin menghentikan saya, Anda dapat mengambil tindakan. Anda tidak perlu menggunakan Mystic Cloud Sect dan Yun Yun untuk menakut-nakuti saya. Itu tidak akan berhasil pada saya." Orang berjubah hitam itu menepuk lengan bajunya. Suaranya membawa ejekan dan tawa dingin. "Kamu," mendengar ejekan dari orang berjubah hitam, amarah menyerbu alis gelap Nalan Yanran. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu adalah seorang Do Huang. Saya pikir kamu tidak bisa menjadi seseorang tanpa reputasi apapun di Kekaisaran Jiama. Karena Anda bersikeras untuk membunuh Mo Cheng hari ini, tolong beritahu saya nama Anda. Di masa depan, Mystic Cloud Sect saya akan menemukan tuan dan alasan dengan Anda." Petik 2. Alasan dengan saya. Seharusnya Yun Yun membawa beberapa ratus orang untuk bertukar pikiran, bukan? Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek. "Karena kamu berani membunuh Mo Cheng di depan begitu banyak kekuatan di wilayah timur laut, mengapa kamu menyembunyikan kepalamu dan hanya menunjukkan ekormu? Dengan kekuatanmu,
Kupikir bukan karena kamu takut akan balas dendam dari klan Mo, melainkan kamu takut pada Misty Cloud Sekte di belakang klan Mo, kan? Nalan Yanran dengan dingin berkata. Bukannya saya tidak berani, tapi saya tidak mau. Anda tidak perlu terlalu cemas. Saya cepat atau lambat akan menuju ke Misty Cloud Sect. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan jelas tentang identitas saya. Orang berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar bahwa orang berjubah hitam memandang rendah Misty Cloud Sekte dengan cara seperti itu, Nalan Yanran menggigit gigi peraknya dengan lembut dan dengan kejam berkata, "Bagus. Karena Anda memiliki keberanian seperti ini, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki keberanian untuk menyerang Misty Cloud Sect." Petik 2. Kau sudah selesai. Jubah hitam itu sedikit bergetar. Orang di dalam sepertinya mengangkat bahu. Jika kamu telah mengatakan semua yang kamu inginkan, maka tolong berhenti membuat keributan. Saya akan menyerang. Jika Anda ingin memblokir saya, silakan lakukan. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya tidak akan menunjukkan belas kasihan karena identitas Anda. Jika Anda tidak ingin Misty Cloud Sect kehilangan penggantinya, maka diam saja di samping. Petik 2. Mendengar ini, mulut kecil Nalan Yanran yang merah dan ramping ditekan rapat. Dadanya yang melimpah naik dan turun sedikit, menyapu sudut yang dipenuhi godaan. Meskipun hatinya sangat marah, dia tidak memiliki solusi yang mungkin. Di aula besar ini, tidak ada orang yang bisa bersaing dengan orang kuat misterius ini. Selain itu, pihak lain tampaknya tidak takut pada Misty Cloud Sect. Oleh karena itu, selain menyaksikan Mo Cheng menjadi roh di bawah telapak tangannya, dia tampaknya tidak punya pilihan lain. Mengabaikan tindakan Nalan Yanran di belakangnya, orang berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia dengan dingin menatap Mo Cheng yang mengandalkan pilar platform untuk berdiri. Di telapak tangannya, nyala api putih tebal melonjak sambil membawa sedikit rasa dingin. Tuan ini, melihat bahwa orang berjubah hitam akan melakukan pukulan pembunuhan, wajah kepala klan Mo, wajah Mo Lan menjadi pucat. Meskipun dia ingin maju untuk menghentikannya, dia hanya bisa dengan paksa menekan dorongan ini setelah melihat nasib Gye dan Nalan Yanran beberapa waktu yang lalu. Orang berjubah hitam ini jelas menahan karena status Gye. Namun, jika mereka maju ke depan, bagian dalam aula kemungkinan akan menerima beberapa pahatan es lagi. Oleh karena itu, Mo Lan hanya dapat berdiri pada jarak yang lebih aman dari orang berjubah hitam itu dan berkata, "Tuan, tidak ada yang terjadi pada gadis kecil bernama King Lin itu. Selama Anda bersedia melepaskan tetua pertama, klan Mo kami bersedia memberi Anda kompensasi sesuai ketentuan yang Anda tetapkan." Petik 2. Orang berjubah hitam tetap tanpa ekspresi mendengar kata-kata yang diucapkan Mo Lan. Di bawah pengamatan semua pemimpin di aula, dia perlahan berjalan menuju Mo Cheng. Niat membunuh gelap dan dingin yang samar menyebabkan bagian dalam aula diselimuti atmosfer es. Mengamati orang berjubah hitam yang bahkan tidak mengganggunya, Mo Lan tersenyum canggung. Di bawah tekanan kekuatan absolut seperti itu, dia hanya bisa melepaskan pikiran untuk mencoba menyelamatkan. Dia yang hatinya sedih hanya bisa berharap bahwa Do Huang ini, yang tindakannya sangat kejam, tidak akan mulai membersihkan klan Mo setelah membunuh Mo Cheng. Jika tidak, klan Mo benar-benar akan menurun dari kekuatan tertinggi menjadi yang bahkan tidak akan diberi peringkat. Tampaknya Mo Cheng juga mengerti bahwa orang berjubah hitam itu bertekad untuk membunuhnya. Karena itu, dia tidak membiarkan memohon belas kasihan yang tidak berguna. Dia menatap orang berjubah hitam yang berjalan dengan kejam. Tangan kirinya yang tersisa tiba-tiba bergoyang sedikit. "Jika kamu ingin membunuhku, aku juga akan meninggalkan beberapa bekas luka padamu." Dengan senyum sinis, Mo Cheng meringkuk tubuhnya, yang tiba-tiba bergetar. Kekuatan tersembunyi yang ganas menghancurkan lengan bajunya. Di tangan yang telanjang di udara, urat-uratnya seperti banyak ular kecil yang berulang kali berdenyut. Tangan itu juga tiba-tiba menjadi lebih besar secara aneh.
Kuku yang awalnya normal juga mengembang setengah inci dan warnanya juga menjadi hitam tak tertandingi dan aneh. Saat ini, tangan Mo Cheng benar-benar terlepas dari bentuk normal manusia. Melihatnya, tangan itu tampak lebih seperti anggota tubuh binatang ajaib. Warna merah pucat perlahan memenuhi lengannya. Sesaat kemudian, seluruh tangannya benar-benar menjadi merah seluruhnya. Ketika seseorang melihatnya, itu seperti sekumpulan api yang dibentuk menjadi sebuah lengan. Melanggar lengan gunung, tetua pertama benar-benar mencangkokkan lengan dari peringkat 5 binatang ajaib, badak gunung berapi yang melanggar, yang ada dalam koleksi klan kita, ke tubuhnya. Mengamati Mo Cheng yang tangannya telah menjadi sangat luas, semua eselon atas klan Mo tidak bisa membantu tetapi berseru tanpa sadar. Ekspresi Mo Lan berubah drastis saat dia menatap tangan Mo Cheng. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi bergerak-gerak. Benda ini adalah barang paling berharga dari klan dan sebenarnya telah menjadi milik pribadi Mo Cheng. Sebagai kepala klan, hatinya benar-benar berang. Pergi dan mati. Menatap jahat pada orang berjubah hitam, kaki Mo Cheng dengan keras melangkah dari pilar platform di belakangnya. Lututnya sedikit menekuk saat tubuhnya menjadi seperti bola meriam yang menembak langsung ke orang berjubah hitam itu. Saat dia menyerbu ke depan, tangan Mo Cheng yang agak besar diseret ke tanah. Jari-jarinya yang tajam merobek 5 selokan yang dalam di tanah yang keras. Mengamati Mo Cheng, yang kekuatannya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, ekspresi semua orang di ruangan itu sedikit berubah. Meskipun mereka telah mendengar bahwa anggota klan Mo dapat mencangkok anggota tubuh binatang ajaib untuk menggantikan organ asli mereka, mereka tidak pernah melihat betapa hebatnya perubahan yang dapat dibawa oleh transplantasi. Berdiri di tempat, orang berjubah hitam itu menatap Mo Cheng, yang matanya menjadi sangat merah dan benar-benar stres dengan darah. Dia dengan lembut dan dingin berkata sambil tersenyum, "Sungguh menyedihkan. Tampaknya ketika Anda telah memperoleh kekuatan binatang ajaib, kondisi mental Anda secara bertahap terkikis oleh sifat binatang itu. Bagian paling luar biasa dari apa yang disebut transplantasi tampaknya mengubah seseorang menjadi binatang ajaib yang hanya tahu cara membunuh, bukan?" Petik 2. Bajingan, pergi dan mati. Mo Cheng melebarkan matanya dengan marah di wajah ganasnya. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke arah atas kepala orang berjubah hitam itu. Telapak tangannya yang besar diayunkan ke bawah dengan kejam. Saat tangannya melambai, udara benar-benar hancur sampai menciptakan ledakan yang menusuk telinga dari kekuatan yang menakutkan ini. Di kaki orang berjubah hitam ini, tanah yang keras mulai retak sedikit demi sedikit di bawah tekanan kekuatan menakutkan di udara ini. Merasakan serangan kekerasan dari kekuatan di atas kepalanya, orang berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia dengan jelas mengungkapkan wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam ke pemandangan Mo Cheng, yang matanya merah. Meskipun pikirannya sudah memasuki keadaan liar saat ini, kejutan tak percaya yang sulit disembunyikan tanpa sadar muncul di mata merah Mo Cheng ketika dia melihat pemuda-muda yang jernih seperti wajah orang berjubah hitam. Sudah berakhir, wajah halus dan tampan itu tanpa ekspresi saat dia menatap Mo Cheng yang terkejut. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Di atasnya, bibit api dari ketenaran putih tebal itu menggeliat sedikit. Sesaat kemudian, tiba-tiba ditembakkan seolah-olah ditembak oleh penyembur api. Api putih yang sangat tebal melesat ke udara dan membungkus Mo Cheng di dalamnya. Di bawah pandangan semua orang, lapisan es putih tebal tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Mo Cheng yang sedang dikelilingi oleh api. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkusnya dengan patung es yang seperti aslinya. Bone chilling flame, campuran dari panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim. Ketika sangat panas, itu membakar segalanya, ketika sangat dingin, itu membekukan tanah. Dari udara, pahatan es itu turun dengan lemah. Di atasnya, seseorang masih bisa melihat keterkejutan dan keganasan di wajahnya sebelum kematian. Kaca, patung es itu mendarat di tanah dan di bawah pengamatan banyak orang dan meledak. Di dalamnya,
Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Saat semua orang melihat es berwarna putih yang perlahan mencair di atas karpet cerah, bagian dalam aula sepi seperti kematian. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.